Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana semuanya sudah masuk di gimmick kita hari ini? Apakah ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua, Pak. Sudah ya. Kita lihat dulu. Oke, sepertinya sudah lengkap. Ada 12 peserta didik yang sudah masuk di gimmick kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Sehat, Pak. Oke, Pak harapkan seluruhnya sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia khususnya pelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita secara tatap maya pada pagi hari ini, Pak minta terlebih dahulu kita berdoa. Sekarang Pak minta itu Pak Fauzi untuk memimpin doa pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada Nak Fauzi, silakan. Baik, Pak. Terima kasih untuk kepercayaannya. Baik, kawan-kawan. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Nak Fauzi. Oke, Pak cek kembali ya untuk daftar hadir pada pagi hari ini. LP Sukaisi, angkat tangan. Hadir, Mana? Pak. Hadir. Hadir. Oke. Bunga Ekasari. Saya, Pak. Baik. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang teks observasi, ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari itu di kompetisi dasar 3.1 dan 4.1 itu materinya tentang pengertian dari teks observasi, kemudian ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, kemudian fungsi dari teks laporan observasi. Nah, sekarang Pak minta kepada Nak Fauzi. Nah, coba materi yang minggu kemarin, coba jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Baik, Pak. Untuk pertemuan kita yang sebelumnya ini, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi, Pak. Demikian, Pak. Itu oke, bagus. Bagus sekali. Bagus. Oke, kasih tepuk tangan untuk Nak Fauzi. Nah, sekarang sudah kita pelajari pengertian. Nah, sekarang Pak mau ngetes kembali untuk mengingatkan kembali ingatan anak-anak sekalian, yaitu dari ciri-ciri teks laporan observasi. Sekarang Pak minta itu Nak Irma, sekarang jelaskan ciri-ciri dari teks laporan observasi. Ciri-ciri laporan hasil observasi yang pertama bersifat objektif. Yang kedua ditulis secara detail. Yang ketiga objek yang diobservasi satu atau tunggal. Selanjutnya hasil laporannya mengandung dugaan negatif atau menyimpang, tapi saling berkaitan. Sudah, Pak. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Nak Irma. Sepertinya semuanya masih ingat dengan materi sebelumnya. Nah, tetapi sama seperti pertemuan yang pertama, dalam pelajaran bahasa Indonesia khususnya materi tentang teks laporan observasi, Pak meminta kalian
tetap menyiapkan gawai. Setelah itu di dalam gawai tersebut kalian sudah mendownload aplikasi Kahoot ya untuk kegiatan pembelajaran kita selama materi tentang teks laporan observasi. Oke, sekarang kita akan melakukan pretest terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi pelajaran untuk pertemuan yang kedua. Silakan buka HP-nya masing-masing. Ya, buka aplikasi Kahoot. Iya, Pak. Ya. Oke, Pak kasih waktu Sudah, 1 menit. Sudah? Sudah ya? Oke, Pak akan membagikan pin di grup WhatsApp kelas. Oke, Pak ketik dulu ya untuk pinnya untuk bisa login ke pretest soal-soal yang akan Pak teskan dengan kalian. Pak sudah masuk belum di grup WhatsApp? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. Oke, itu pinnya itu silakan dimasukkan. Setelah itu langsung dikerjakan. Itu ada 5 soal. Nanti akan kelihatan berapa hasilnya. Oke, langsung dikerjakan. Pak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, selesai ya. Oke, Pak. Oke, untuk hasil pretestnya Pak simpan dulu ya. Nanti karena setelah di akhir pembelajaran kita akan melakukan post test ya untuk melihat perkembangan atau pemahaman materi dari anak-anak. Baik, selanjutnya kita akan memasuki proses pembelajaran materi khususnya KD 3.2 yaitu menganalisis dari isi, struktur, dan unsur kebahasan dari teks LAHO 2 atau 1 atau 2 dari teks laporan hasil observasi. Baik, Pak minta terlebih dahulu berhubung jumlah kelas kita ini ada 12. Pak minta itu kita terdiri dari 3 kelompok. Nah, untuk yang kelompok pertama, Pak minta itu Nak Pauzi untuk memilih teman-temannya, tapi ingat tidak boleh lebih dari 4 orang. Kalau satu kelompoknya lebih dari 4 orang, otomatis akan timpang jumlahnya nanti. Setelah itu, Nak Eka silakan untuk membentuk kelompoknya 4 orang. Kemudian Nak Ivana silakan dibentuk dulu. Ya, Pak. Oke, sudah? Sudah, Pak. Pak akan memberikan aturan di dalam kelompoknya ini nanti bahwa ketua kelompok itu bukan berarti dia akan mendapatkan nilai yang paling besar, tapi tetap akan Pak nilai keaktifan kelompoknya, ya. Tetapi ya keaktifan individu juga Pak akan nilai. Jadi jangan mengharapkan yang untuk menjawab pertanyaan nanti hanya ketua kelompok saja, tetapi Pak minta keaktifan dari seluruh kelompok yang sudah dibentuk. Paham? Paham, Pak. Paham. Baik. Paham, Pak. Oke. Minggu kemarin di pertemuan pertama Pak sudah mengajak kalian itu untuk mengobservasi yaitu tentang kompleks Stadion Jakabaring. Di sana tugasnya Pak minta kalian untuk mencari ciri-ciri dan fungsinya. Di pertemuan kedua ini ya Pak minta kalian secara mandiri berkelompok untuk mencari sebuah teks laporan observasi sesuai dengan kesepakatan kelompok-kelompoknya. Oke, Pak minta Pak kasih waktu 10 menit untuk mencari sebuah teks laporan observasi di internet. Nanti silakan Pak kasih waktu untuk mempresentasikan dan menghubungkan materi yang ada di pertemuan kedua ini. Silakan. Oke, bagaimana? Sudah? Nak Pauzi?
Sudah, Sudah Pak. catat? Ya, teks LHO-nya apa? Judulnya bahas tentang apa? Pohon kelapa, Pak. Pohon kelapa. Oke. Untuk Ipana? Bunga mawar, Pak. Bunga mawar. Oke, sesuai dengan genrenya ya. Ah, Bunga mawar. menusuk, Oke. Pak. Menusuk. Oke. Kalau sudah ketemu untuk teks laporan observasi, silakan kalian membacanya secara runtut dari paragraf pertama sampai akhir. Oke, setelah itu kalian silakan baca buku paket yang sudah sudah kalian pinjam di perpustakaan. Oke, kalian hubungkan. Kalau sudah dibaca, Pak akan menampilkan ya untuk materi pembelajaran kita hari ini. Oke, akan Pak share untuk menguatkan pemahaman kalian tentang materi kita pada pagi hari ini. Silakan kalian amati, tonton terlebih dahulu materi untuk memahami materi pertemuan kita yang kedua ini. Apa itu struktur dari teks laporan observasi? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Bahwa setelah kita melihat diperhatikan. ada manfaatnya. Manfaatnya apa saja? Mungkin kalau kita memelihara kucing bisa mengusir misalnya dari ular, dari tikus. Jadi tidak ada, kalau kita ada kucing ya tikus berkurang. Kalau ular mau masuk ke rumah kita, berarti kucing dulu yang menyergap ular tersebut. Oke, tadi kita sudah membahas dari struktur teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan membahas yang kedua adalah ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ada berapa ciri-ciri kebahasaannya? Ada 4. Yang pertama yaitu terdapat kata serta frasa, verba, dan nomina. Kemudian yang kedua adanya afiksasi. Dan yang ketiga adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir, adanya kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Baik, kita akan bahas satu persatu ciri-ciri kebahasan teks laporan observasi. Yang pertama, terdapat kata serta frasa, verba, dan nomina. Apa itu kata? Kata itu adalah kata yang memiliki hanya satu fungsi, seperti sapu, sepatu, buah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian apa itu frasa, Pak? Frasa adalah kata yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang mengandung satu fungsi makna. Ya, kemudian atau yang lainnya, bahwa frasa itu sering juga disebut dengan kalimat atau kelompok kata. Pak, saya belum paham, Pak. Contohnya seperti apa, Pak? Oke, Pak kasih tahu contoh yang pertama, yaitu misalnya frasa yang menduduki posisi subjek. Yang seperti apa? Misal contohnya siswa baru. Siswa, kalau cuma siswa itu disebut kata. Tetapi dengan ada katanya baru, dia menjadi sebuah frasa. Karena dia terdiri dari 2 kata, tetapi mempunyai satu fungsi saja sebagai subjek. Sebelum paham, Pak kasih contoh yang kedua. Misal frasa yang posisinya berfungsi sebagai predikat. Seperti ini, misalnya sedang membersihkan. Sedang membersihkan itu hanya menduduki satu fungsi, yaitu sebagai predikat. Sedang itu adalah kata, membersihkan itu adalah kata. Tetapi kata membersihkan ini sudah mendapatkan imbuhan afiksasi. Oke, itu yang dikatakan dengan frasa. Selanjutnya, verba, bahwa terdapat frasa verba, frasa nomina. Apa itu, Pak? Verba adalah kata yang menyatakan suatu tindakan dan sering juga disebut dengan
kata kerja. Jadi kata kuncinya bahwa verba itu adalah kata kerja. Misal kata sapu menjadi menyapu, kan kita melakukan sesuatu. Misal mencuci atau misal menyapu. Jadi melakukan sesuatu itu dikatakan dengan verba atau kata kerja. Kemudian nomina. Nomina itu adalah kata yang sering juga disebut dengan kata benda. Misal pensil, buku, paku, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah ciri yang pertama. Selanjutnya, ciri yang kedua, adanya afiksasi atau imbuhan. Afiksasi merupakan imbuhan yang biasanya, contohnya misalnya nomina bisa menjadi verba. Misal, imbuhannya tadi misalnya kata dasarnya sapu. Dia bisa menjadi sebuah verba dari kata nominanya sapu tadi. Misal dari sapu menjadi menyapu. Dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, ciri kebahasan dari teks LHO yang ketiga adalah adanya kalimat definisi dan deskripsi. Pak, apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi tentang pengertian suatu hal. Biasanya kalimat definisi ini memiliki kata kunci. Ialah, adalah, yaitu, yakni, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan contoh kalimat definisi. Misalnya kucing adalah ini. Kucing yaitu ini. Itu adalah kalimat definisi. Selanjutnya, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi apa itu, Pak? Kalimat deskripsi adalah menerangkan sesuatu. Ya, menerangkan sesuatu. Contohnya, di dalam buku kita Bahasa Indonesia, di buku paket itu ada sebuah teks observasi, misalnya, wayang ini terbuat dari bla 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 bla. Itu adalah sebuah kalimat deskripsi, menggambarkan. Ya, berarti misalnya wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai dengan kondisi kerbau itu sendiri. Itu adalah contoh dari kalimat deskripsi. Selanjutnya, yang terakhir, ciri-ciri dari kalimat, ciri-ciri dari teks kebahasan, yaitu adanya kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Kalau kita sering mendengar itu adanya kalimat tunggal atau kalimat majemuk. Apa itu, Pak, kalimat simpleks? Simpleks itu atau kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur kalimat. Misal, hanya terdiri dari subjek, predikat. Bisa juga dia hanya terdiri dari subjek, predikat, objek. Atau bisa juga dia terdiri dari subjek, predikat, objek, ataupun keterangan. Pak, saya masih belum paham. Kasih contoh dong satu. Baik, Pak, kasih contoh satu. Misalnya, saya membeli pulpen di toko. Saya menduduki sebagai subjek. Membeli itu memiliki fungsi sebagai predikat. Dan pulpen itu adalah sebagai objek. Apa yang dibeli adalah pulpen. Dan di toko itu merupakan keterangan. Itu adalah contoh dari kalimat simpleks atau tunggal. Selanjutnya, kita akan mencari kalimat dari kompleks. Kalimat kompleks ini bisa juga disebut dengan kalimat majemuk, kata Pak tadi kan. Pak masih bingung bagaimana bentuk dari kalimat kompleks. Oke, Pak kasih contoh satu. Misal, kalimatnya seperti ini. Saya dan ibu membeli sayur dan buah-buahan di warung. Saya dan ibu itu memiliki fungsi sebagai subjek. Lebih dari satu kan? Tidak tunggal kan? Kalau tadi kan saya, yang contoh yang simpel tadi, saya. Tidak ada temannya. Kalau yang ini, saya dan ibu. Posisinya sama subjek. Saya dan ibu membeli sayur. Membeli itu adalah sebagai predikat. Membeli sayur dan buah-buahan
Nah, apa yang dia beli? Sayur dan buah-buahan. Itu adalah sebagai objek. Sayur dan buah-buahan itu sebagai objek. Kemudian membelinya di mana? Di warung. Jadi saya dan ibu membeli sayur dan buah-buahan di warung. Di warung tersebut adalah sebagai keterangan. Kemudian ciri-cirinya kalimat kompleks ini biasanya mempunyai konjungsi. Dari kalimat yang Pak berikan ini, ya, Pak menggunakan konjungsi dan. Ada dua kan tadi kan? Ada dua. Dannya ada dua. Misalnya saya dan ibu, sayur dan buah-buahan. Jadi itu yang bisa, itu ada merupakan contoh dari kalimat kompleks. Oke. Bagaimana untuk penjelasannya dari materi kita hari ini? Apakah masih ada yang belum paham? Apa sudah bisa memahami? Sudah paham, Pak. Alhamdulillah kalau sudah paham. Sudah tergambar, Pak. Baik. Tadi saya Pak tadi sudah meminta setiap kelompok untuk mencari sebuah teks laporan observasi, ya. Seperti kelompok dari Nak Fauzi itu tentang kelapa, ya. Kemudian kelompok dari Nak Ipana itu tadi tentang mawar. Sekarang Pak minta mengaitkan, ya, dari teks yang sudah dicari dikaitkan dengan materi yang sudah Pak jelaskan. Oke, Pak minta untuk kelompok dari Nak Fauzi, bebas mau itu Nak Fauzi ataupun kelompoknya, teman-temannya itu yang mau menjelaskan dari teks laporan observasi yang ditemukan tentang kelapa. Oke, coba hubungkan dengan materi yang sudah Pak jelaskan, misalnya struktur tentang kelapa. Pak, mau nanya dulu, Pak. Boleh, Pak? Boleh, boleh. Jadi yang kami observasi di sini, Pak, itu ada 3, Pak, ya? Ya, betul. Jadi pernyataan umumnya, terus bagian-bagian, sama manfaatnya, ya, Pak? Betul, itu salah satunya itu kalian mengidentifikasi ataupun menganalisis strukturnya, yaitu ada pernyataan umum, kemudian ada deskripsi bagian, kemudian ada deskripsi manfaat. Setelah itu, anak-anak juga diharapkan bisa mengidentifikasi dari ciri-ciri kebahasaan, dimulai dari yang pertama tadi adanya kata, frasa, verba, nomina, sampai yang terakhir itu adanya kalimat simpleks ataupun kompleks. Oke, Pak minta dengan Nak Fauzi, coba jelaskan untuk yang teks laporan observasi yang sudah ditemukan tentang kelapa tadi. Baik, Pak. Jadi contoh yang kami temukan tentang pohon kelapa. Nah, Ya. Untuk strukturnya yang pertama ada pernyataan umum. Pohon kelapa atau disebut juga pohon nyiur ini merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter dan atau lebih. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Nah, ini Pak untuk yang umumnya. Lalu ada pada struktur deskripsi bagiannya itu yang pertama buah kelapa ini ada tumbuhan ini bagiannya ini maksudnya bagian-bagiannya buah kelapa ada batang, ada pelepah, dan ada buah kelapa terdiri dari kulit luar atau sabut, tempurung, kulit daging buah, air kelapa. Nah, ini untuk bagian-bagiannya, Pak. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Jadi apa tuh manfaat dari kelapa? Manfaat dari kelapa ini menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan. Karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita, Pak. Dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Nah, ini beberapa manfaat yang kami temukan, Pak. Demikian, Pak. Ini hasil kerja kelompok kami. Terima kasih, Pak.
Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Nak Pauzi. Oke. Pak, mohon maaf, mau izin ke toilet boleh ya? Ya boleh, silakan, jangan lama-lama untuk Nak Makasih, Devi. Pak. Ya. Oke, berhubung waktunya waktu pelajaran kita mungkin tidak cukup untuk kelompok dari Nak Ivana dan Nak Eka tadi, mungkin akan kita bahas di luar dari jam pelajaran karena waktunya ini Pak lihat tidak cukup. Sekarang Nak Pauzi ya, mungkin dibantu oleh teman-temannya ya, coba cari dari teks laporan hasil observasi tentang kelapa tadi salah satu ciri-ciri kebahasan yang bisa ditemukan di paragraf keberapa ya, dan tunjukkan yang bagian mana. Kelompok kami Dewi, Pak, menyampaikannya. Nak Dewi, silakan Nak Dewi. Yang mana Nak Dewi? Yang kalimat definisi, Pak. Oh, yang mana kalimat definisi? Ciri-ciri Nah, kebahasannya. ini ya, kalimat definisi terdapat pada paragraf 1. Contohnya, kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Nah, itu ditandai dengan kata adalah. Itu termasuk kalimat definisi. Oke. Itu adalah kalimat definisi. Sangat tepat. Sepertinya sangat memahami ya penjelasan Pak tadi di dalam video tadi. Kemudian apalagi yang ditemukan? Ina itu misalnya kelapa. Kelapa itu nomina, Pak ya. Ya, betul. Kemudian tumbuhan itu juga nomina, Pak ya. Nomina. Untuk verba? Verbanya menghasilkan itu. Menghasilkan. Ya, kompleknya, Pak. Yang mana kalimat kompleks? Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Di situ ditandai dengan konjungsi namun. Jadi gabungan dari sebenarnya 2 kalimat kemudian dijadikan 1 kalimat. Gitu, Pak. Oke, tepat sekali. Itu saja, Pak. Terima kasih. Itu saja ya. Oke. Baik, itu ada yang tadi adalah sebuah teks laporan observasi yang telah dicari dari internet sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Oke, apakah seluruh penjelasan dari Pak dimulai dari contoh teks LHO yang dihubungkan dengan teman-teman kalian tadi, ada pertanyaan untuk materi kita pada hari ini tentang struktur dan ciri-ciri kebahasannya dari teks LHO? Tidak, Pak. Cukup ya? Iya, Pak. Oke, kalau sudah jelas, sudah memahami, Pak akan membagikan lembar kerja ya peserta didik LKPD yang sudah Pak bagikan di grup WhatsApp kelas ya. Contohnya seperti ini. Oke, Pak Ser. Anak diharapkan di sini dapat menganalisis 2 teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang pertama itu judulnya tentang mapak pengantin, kemudian yang kedua tentang mengenal suku Baduy. Ya, itu untuk tugasnya. Kemudian pertanyaan, anak-anak diharapkan dapat menganalisis kalimat definisi dan kalimat deskripsi dari kedua teks tersebut dan menuliskannya ke dalam tabel yang ada di bawah ini. Teks LHO tentang mapak pengantin, kemudian mengenal suku Baduy, yang mana kalimat definisi dan mana kalimat deskripsi. Kemudian pertanyaan yang kedua, analisislah kalimat simpleks dan kalimat kompleks setara dan bertingkat dari kedua teks tersebut dan menuliskannya ke dalam tabel yang di bawah. Dan yang pertanyaan yang terakhir itu, berdasarkan kedua teks laporan hasil observasi tersebut dan hasil diskusi permasalahan sebelumnya, jawablah pertanyaan yang ada di dalam tabel. Ini ada 3 ya. Untuk lebih jelasnya silakan buka filenya di grup kelas masing-masing. Sekarang Pak kasih waktu
waktu 30 menit untuk menjelaskan, untuk mencari jawabannya. Kemudian nanti Pak minta setiap kelompok menjelaskan hasil kerjanya. Oke, silakan. Oh ya, sebelum Pak kasih waktu untuk mengerjakan, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas untuk tugasnya? Sudah, Pak. Jelas, Sudah Pak. jelas ya? Oke, silakan dikerjakan. Oh, Saya Pak. Oke, silakan Naiti. Ya, ya Dibantu Pak. oleh- Kalau itu menilai dari segi strukturnya dari 2 observasi tadi semuanya sudah lengkap Pak, menggunakan ada strukturnya semua, ada bagian pernyataan umum sama bagian penjelasnya Pak. Oke. Oke, bagus sekali. Mungkin yang lain? Ya, Pak. Sudah sesuai, Pak. Ada strukturnya, ada deskripsi umum, bagian, dan kesimpulannya, Pak. Terus penjelasan yang dilakukan oleh setiap kelompok tadi sudah Pak rasa sudah jawabannya sudah cukup jelas ya, sudah tepat. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di pertemuan yang kedua ini ya, kita akan melakukan yang pertama tadi ada post test. Tentu yang terakhir ada yang pertama tadi ada free test, kemudian yang terakhir tentu ada post test. Sekarang silakan buka HP-nya gawainya masing-masing dan buka aplikasi Kahoot dan akan Pak share di grup WhatsApp kelas untuk mengerjakan tugas post testnya tadi. Sudah? Ya, Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke. Ya, Pak. Silakan masukkan PIN-nya dan kerjakan. Ada 5 Ya, soal. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah Pak. Oke, sepertinya Pak tadi terputus. Bisa mendengar suara Pak? Bisa, Pak. Bisa Pak, Bisa ya? bisa Pak. Bisa ya? Bisa, Mohon Pak. maaf, tadi kayaknya sinyal Pak terputus. Oke, untuk merefleksi kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, menurut anak-anak sekalian, manfaat apa yang bisa kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari dari teks laporan observasi, khususnya materi tentang struktur dan ciri-ciri kebahasaan? Oke. Saya, Pak. Oke, Naifana, silakan Naifana. Dengan belajar mengenai teks laporan hasil observasi, kita bisa mengetahui objek-objek apa saja yang kita lihat itu kebenarannya, Pak. Apa ciri-cirinya, Ya. bentuknya, Bentuknya. manfaatnya. Itu, Pak. Oke. Jadi Pak menekankan di sini bahwa antara teks laporan observasi dengan teks deskripsi itu tentu itu berbeda. Jangan salah paham ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian ada yang lain? Apakah ada yang lain? Bisa menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari? Oke, Nak Fauzi, silakan Nak Fauzi. Baik Pak. Ini Pak, mendapatkan informasi mengenai manfaat suatu benda misalnya. Atau tumbuhan atau yang lain Pak. Seperti yang kami temukan tadi, contohnya itu pohon kelapa. Jadi kami jadi tahu apa manfaat kelapa untuk kehidupan sehari-hari. Demikian Pak, itu dari kelompok kami. Oke, baik. Oke. Pak rasa untuk materi kita hari ini semua sudah jelas dan untuk penilaian untuk aplikasi Kahoot tadi sudah masuk di HP Pak. Siapa saja nilai-nilai yang tinggi dan yang terendah. Baik, setelah pertemuan kedua ini Pak mengharapkan nanti di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang materi tentang tentang eksposisi. Jadi Pak minta kepada anak-anak untuk mencari materi tentang eksposisi supaya
demi kelancaran kita pelajaran pada pertemuannya yang selanjutnya nanti. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tadi diawali dengan doa, ya tentunya harus diakhiri dengan doa. Pak minta kepada Nak Fauzi untuk memimpin doa. Silakan Nak Fauzi. Baik kawan-kawan, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Salam. Terima kasih untuk Nak Fauzi. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini Pak cukupkan sekian untuk tatap maya kita. Mungkin kalau ada kata Pak yang salah, ya Pak mohon maaf. Pak akhiri kegiatan pelajaran kita hari ini. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.